Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih menjaga tentang kesehatan mental keluarga. Gitu kan. Jadi pasti mayoritas sudah berkeluarga ya. Gitu. Jadi mungkin atau juga kita nantinya akan berkeluarga itu pasti. Oke, jadi seperti yang kita tahu atau kita mungkin bisa ingat, kita tarik ke belakang, apa sih mental itu? Tuh kan, jadi kata mental itu berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin mens atau metis, itu yang memiliki arti itu jiwa, nyawa, roh, gitu kan. Dan dengan demikian mental merupakan hal yang berkaitan dengan psycho, di mana dia mempengaruhi perilaku manusia, di mana setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan cerminan dorongan dari kondisi suasana mental, dan di mana mental terkait dengan akal atau pikiran yang rasional, jiwa, etika, moral, dan juga tingkah laku, di mana itu termasuk dalam perilaku. Dan juga seperti yang kita tahu, kesehatan mental atau biasa kita pernah dengar mental hygiene. Jadi mental hygiene ini adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau gejala-gejala penyakit jiwa. Yang kedua adalah kesehatan mental itu merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana kita akan hidup di sana. Lalu juga kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang memanfaatkan segala potensi dan juga bakat dan juga pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepadanya kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan dari penyakit jiwa. Nah, itu tadi perihal tentang mental hygiene. Kenapa sih kalau misalnya kita omongin kesehatan mental itu penting? Jadi kesehatan mental itu mempengaruhi, yang pertama adalah perasaan, yang kedua adalah pikiran atau kecerdasan, lalu yang ketiga juga ada kelakuan dan juga ada kesehatan badan. Jadi dari empat ini nih sangat penting karena empat ini merupakan aspek dari kehidupan kita ya, gitu. Jadi dapat mengenali perasaan itu sudah pasti kerasa gitu kan. Jadi dari perasaan, misal kita ada sedikit gangguan gitu kan, mungkin kesadaran mental kita terganggu sedikit, otomatis perasaan kita pasti terganggu, di mana perasaan itu bisa mempengaruhi kita, atau biasa kita tahu dengan moodku berantakan, moodku kesini, moodku kok swing, moodku tiba-tiba yang happy tiba-tiba turun. Tuh. Lalu yang kedua adalah pikiran dan kecerdasan, di mana ini juga kalau kesehatan mental yang terganggu mempengaruhi pikiran dan kecerdasan, itu pun juga jadi kita yang mau belajar, kita yang mau ingin mengetahui hal baru itu jadi sedikit terganggu, sedikit susah untuk mendapatkannya. Kelakuan, ini perilaku ya, gitu. Jadi bisa jadi karena kesehatan mental kita terganggu, yang mungkin biasanya kita melihat, oh orang ini kalau berjalan, misalnya orang ini berjalan dengan orang lain terlihat biasa saja, tapi mungkin orang yang sedikit atau mungkin dia memiliki kesehatan mental, ada perilaku tersendiri yang mungkin nantinya dia berbeda dari yang lain gitu. Ada sesuatu yang entah mungkin dia sedikit usil atau dia sedikit mengganggu, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Lalu juga ada tentang kesehatan badan. Ini juga mempengaruhi juga kesehatan mental dan kesehatan badan. Di mana kesehatan badan ini nantinya itu ketika orang mengalami atau memiliki kesehatan mental yang kurang, itu membuat kesehatan badan juga berpengaruh gitu kan. Di mana pengaruh ini bisa jadi dia menjadi orang yang malas, dia menjadi orang yang mungkin jarang mandi atau mungkin jarang bersosialisasi dengan orang, jarang keluar rumah atau mungkin banyak sebagainya gitu. Jadi itulah mengapa kita berpikir kesehatan mental itu penting. Dan juga kalau kita mau tahu tentang kesehatan mental itu lingkupnya di mana sih? Banyak sekali lingkup yang nantinya kita akan ketahui. Oke, jadi tentang prevensi premier, di mana itu adalah usaha kita untuk mencegah timbulnya gangguan. Di mana juga ada prevensi sekunder, di mana itu merupakan usaha untuk menemukan kasus dini
dan dimana kita juga mengetahui penyembuhan cara tepat untuk gangguan kesehatan ataupun sakit mental, dan juga ada prevensi tersier, dimana ini adalah usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang kalau misal kita atau mungkin saudara dekat kita atau kerabat dekat kita mengalami gangguan kesehatan mental. Apa sih faktor yang mempengaruhi? Itu udah jelas kita tahu ya. Jadi yang pertama adalah biologis, psikologis, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Ini adalah 4 hal yang sangat mempengaruhi, di mana biologis adalah memang faktor bawaan kita, dan psikologisnya merupakan bagaimana dari dalam kita. Lalu juga sosial, budaya, bagaimana tentang budaya yang terjadi di sekitar, dan lingkungan ini pun juga mempengaruhi, di mana kita hidup bagaimana, kita hidup di pola yang seperti apa, itu juga mempengaruhi. Lalu juga tentang kita memasuki dimensi kesehatan mental. Ini merupakan teori Maslow. Jadi yang pertama menurut Maslow adalah dimensi kesehatan mental itu adalah rasa aman yang memadai. Lalu yang kedua adalah kemampuan menilai diri sendiri, bagaimana sih diriku. Lalu yang ketiga adalah memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Ini adalah menyetarakan perasaan yang kita miliki. Jadi kita selalu imbang dengan orang lain. Kita tidak pernah timpang, kita terlalu yang high gitu kan. Kita terlalu tinggi untuk menanggapi sebuah emosi dari orang lain, atau mungkin kita terlalu low, kita terlalu lemah untuk menghadapi emosi orang lain. Lalu juga memiliki kontak yang efisien dengan realitas. Jadi kita mengerti realitanya seperti apa gitu, dan juga keinginan jasmaninya yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. Jadi kita mengerti apa sih yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Jadi sehingga kita pun dari diri sendiri itu kita merasa bahwa oh, aku harus seperti ini gitu. Lalu juga memiliki kemampuan dan pengetahuan yang wajar, dan juga kepribadian yang utuh, dan juga kita memiliki tujuan hidup. Inilah tujuan hidup yang saya maksud tadi. Jadi semua orang pasti akan berkeluarga, semua orang pasti punya keluarga. Entah mungkin sekarang kakak, adik masih belum berkeluarga ataupun akan berkeluarga, tapi pasti punya keluarga, pasti punya ayah, pasti punya mama, dan lain-lain. Kakak, adik itu pasti ada. Dan juga dari sini apa sih kriterianya kita sebelum kita masuk ke kesehatan mental keluarga ya? Apa sih kriteria sehat mental itu? Jadi yang pertama itu adalah sikap hidup sehat. Jadi kehidupan kita itu udah pasti sehat, dimana sangat terlihat bahwa ketika kita sehat secara mental, secara tidak langsung kita juga sehat secara kehidupan. Lalu yang kedua adalah kita mampu mengontrol perilaku dan imajinasi. Tapi ini juga kriteria yang juga penting, karena dari sinilah kita mengerti bahwa orang yang bisa mengontrol perilakunya, orang yang bisa mengontrol imajinasinya, itu merupakan orang yang bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan sehat, dimana ketika kita bisa berperilaku baik, kita berimajinasi baik, itu membuahkan sebuah hasil yang baik ke depannya. Lalu juga bisa mengintegrasikan pikiran dan perilaku. Itu yang saya kaitkan dengan sebelumnya, kita mampu mengontrol itu. Ini pun juga mengintegrasikan, dimana kita bisa mengaitkan, kita bisa menggabungkan bagaimana pemikiran kita. Kita berpikir untuk aku mau melakukan kegiatan, misal mau berjalan, perilaku kita bagaimana? Apakah pemikiran kita berjalan, perilaku kita juga berjalan? Itu berarti kita mengintegrasikan dengan baik. Lalu juga mampu mengintegrasikan motivasi dan meresolusi konflik. Nah, ini jadi harapan dari seorang orang, kita meresolusi konflik apa yang terjadi dalam diri kita. Gitu. Dan juga kita memiliki rasa aman, di mana orang yang memang sehat secara mental, secara langsung dia memiliki rasa aman dalam dirinya. Dia tidak mudah was-was, dia tidak mudah merasa ketakutan. Dia tidak merasa bahwa lingkungan sekitarnya ini merupakan lingkungan yang tidak aman. Lalu juga kita memiliki kehidupan emosional yang sehat. Jadi itu untuk hal yang saya sebutkan tadi itu teori yang disebutkan oleh Snyder's. Jadi kriteria sehat mental itu juga kita harus pahami. Begitu. Jadi memang kalau kita membahas tentang kesehatan mental, apalagi kita membahas tentang kesehatan mental keluarga, itu pasti hubungannya sangat kompleks, sangat banyak begitu ya. Gitu.
Dan juga kalau kita mau membahas tentang sumber-sumber penyakit mental pun, ini yang nantinya mungkin akan kita bahas di setelahnya ya nanti ya. Simple. Ketika kita membahas tentang kalau keluargaku sehat secara mental, apa sih tanda-tandanya? Jadi dalam keluarga itu nantinya, keluarga itu akan bahagia dan terhindar dari ketidakbahagiaan. Lalu juga keluarga itu adalah efisien dalam menerapkan dorongan untuk kepuasan kebutuhan dalam keluarga. Jadi tidak ada ketidakefisienan. Jadi semuanya akan menjadi satu jalan, satu pemikiran, dan juga mungkin bisa terorganisir dengan baik. Dan dalam keluarga itu minim sekali kecemasan, sangat minim kecemasan. Jadi dia merasa aman, dia merasa nyaman dalam keluarganya. Dan juga dalam keluarga ini ada hal di mana dia merasa bahwa kurang dari rasa self punishment. Gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa kesalahan ada pada diri sendiri. Jadi ketika ada sebuah masalah, ada sebuah hal yang mungkin harus dibicarakan, itu akan dibahas secara bersama dalam keluarga. Disinilah kesehatan mental keluarga ini sangat penting. Dimana akhirnya ketika keluarga ini sehat secara mental, dia akan membahas ketika ada permasalahan, bagaimana solusinya, mengapa ini bisa terjadi. Jadi ini akan menghindari self punishment, dimana mungkin seperti contoh bahwa ketika ayah ada sesuatu yang mungkin terjadi di luar dan sehingga akhirnya tidak diselesaikan secara baik-baik, dia merasa bahwa hanya aku yang salah, tidak dibicarakan dengan baik-baik oleh keluarganya. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada keluarga matang dan sejalan dengan perkembangan yang sewajarnya, di mana yang mungkin kita bisa bilang orang tua ya. Jadi orang tua yang mungkin memberikan anaknya ini pembelajaran yang sewajarnya, pembelajaran yang mungkin sekarang anakku SD, ada baiknya aku akan memberikan sebuah pelajaran yang mungkin bisa gitu untuk anak SD, pengetahuan yang mungkin saat ini harus diberikan kepada anak bersekolah dasar. Dan juga dalam keluarga mampu membangun hubungan positif, entah dengan keluarga, entah dengan saudara, entah dengan siapapun. Inilah salah satu basic untuk menjadi keluarga yang sehat secara mental. Jadi hubungan positif ini sangat penting, karena dari situlah kita membuat pemikiran kita pun juga positif. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita tarik seperti itu. Dan juga ketika kita membangun keluarga, itu jelas tujuan kita adalah kebahagiaan. Tidak mungkin ketika kita membangun keluarga, kita memiliki keluarga, kita tidak ada yang aku membangun keluarga untuk sebuah hal yang tidak bahagia. Itu tidak mungkin. Jadi semua keluarga itu pasti akan harapannya nantinya goalsnya itu akan menjadi bahagia. Tidak ada keluarga yang aku mau keluargaku sedih, aku mau keluargaku yang low, aku mau keluargaku yang mungkin negatif atau apa segala macam. Jadi itu pasti harapannya adalah keluarga yang positif, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan itu semua pasti menuju kebaikan. Walaupun memang pada cita-cita tersebut jelas untuk semua orang, namun jalan menuju bahagia ini tidak mudah. Jadi seperti yang kita tahu, walaupun banyak jalan pasti akan ada kesusahan atau mungkin batu-batu kecil gitu ya. Jadi banyak ujian, banyak cobaan yang harus dihadapi. Jadi dan juga dari permasalahan keluarga ini itu nantinya pasti akan diuraikan. Jadi menurut mulia muslim ada beberapa upaya yang bisa diterapkan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, di mana keluarga yang sejahtera seperti yang sempat saya bicarakan tadi diiringi dengan mental yang sehat. Jadi yang pertama, ini kita harus menumbuhkan komitmen bersama. Nah, apa sih yang biasanya kita bahas tentang menumbuhkan komitmen bersama? Jadi ini merupakan kebahagiaan sebuah keluarga itu berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun keluarga bahagia. Pastinya sebagaimana tujuan dari perkawinan atau terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia ini, itu harus ada komitmen, entah komitmen dari
suami istri, komitmen dari seorang anak ke ayahnya, ke ibunya, begitu juga sebaliknya komitmen dari seorang ayah ibu ke anaknya dan juga sebagainya, seperti itu. Jadi komitmen ini adalah yang akan menjadi penggerak dari masing-masing pihak untuk saling membahagiakan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada komitmen, ini akan susah untuk menuju sebuah hal yang positif. Karena apa? Karena komitmen ini membangun sebuah keluarga yang dipandang itu adalah sebagai fondasi awalnya, di mana ini adalah hal yang sangat diperlukan untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Jadi misal dalam misi keluarga tersebut tanpa ada komitmen bersama, yang namanya kesulitan, namanya persoalan itu akan muncul dalam sebuah keluarga. Entah nanti masalah itu kecil, masalah yang langsung besar, atau mungkin masalah kecil yang akan menjadi besar, itu juga akan terjadi, dan itu akan membuat sebuah keluarga mudah tergoyahkan. Itu pun kalau misalnya memang dalam kondisi yang terjadi seperti itu bisa menghancurkan sebuah keluarga. Jadi upaya yang dilakukan dengan kurangnya komitmen bersama itu sangatlah tidak baik. Jadi komitmen yang tumbuh dalam sebuah keluarga itu pada dasarnya harus dibarengi dengan dukungan dan nilai-nilai keagamaan. Karena dengan dukungan nilai keagamaan ini itu bisa mendukung sebuah komitmen keluarga yang sehat, bisa menumbuhkan kesehatan mental keluarga yang sehat. Begitu. Lalu yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Jadi memberikan apresiasi. Apa sih yang biasa kita tahu tentang memberikan apresiasi? Jadi setelah yang tadi kita ketahui tentang membangun komitmen bersama dalam keluarga, selanjutnya kita harus menyatukan kekuatan. Jadi kekuatan yang ada, jadi setelah kita berkomitmen, kita ambil contoh seperti ayah, ibu, dan anak. Setelah komitmen ini ada, kita harus saling menyatukan kekuatan dari komitmen ini. Kolaborasi yang baik dari ketiga orang ini seperti pada contoh itu dibangun di atas mental yang sehat, positif, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian pada anggota keluarga itu akan mulai melihat sisi positif masing-masing pihak. Nah, dari melihat sisi positif itu kita akan bisa memberikan apresiasi yang baik. Gimana? Contoh, ketika kita sudah memberikan hal positif, kita sudah memberikan komitmen kita akan bisa memberikan apresiasi, entah itu dalam apresiasi yang besar ataupun kecil, tapi itu akan sangat berguna untuk dalam sebuah keluarga, dimana itu bisa diberikan di aktivitas sehari-hari atau mungkin pada momen-momen tertentu yang memang kita membutuhkan atau kita melihat bahwa ada apresiasi yang harus diberikan, seperti itu. Dan tanpa kesediaan hal ini itu tidak akan ada sinergi untuk menuju kebahagiaan, tidak ada ketulusan untuk arah ke sana. Lalu yang ketiga adalah memelihara kebersamaan. Jadi setelah tadi kita membahas tentang komitmen, kita membahas tentang kita memberikan apresiasi, kita juga harus memelihara kebersamaan yang telah dimiliki, di mana fondasi ini itu diperlukan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang kita bisa menjaga kesehatan mental keluarga, seperti itu. Jadi contohnya kita bisa meluangkan waktu bersama, kita bisa bermain bersama mungkin antara orang tua dengan anak, kita bisa mengatur waktu untuk kita bekerja, kita melanjutkan dengan waktu dengan anak, kita bisa memberikan waktu kita untuk berlibur bersama, misal pada waktu akhir pekan atau mungkin pada waktu mungkin malam hari yang sekedar untuk berbicara dengan anak, atau mungkin dari anak memberikan keluh kesahnya kepada orang tuanya, aku hari ini seperti ini, aku tadi di sekolah seperti ini, aku tadi di kampus seperti ini, atau mungkin sebaliknya orang tua menceritakan, nak tadi papa di jalan ada begini, ayah di jalan ketemu begini, mama tadi beli makanan ini loh. Itu adalah cara dari beberapa itu contoh ya, contoh dari keluarga yang mungkin menerapkan sebuah hal kecil di mana mereka memelihara kebersamaan mereka. Jadi selain hal kecil seperti itu, mungkin mereka menyempatkan waktu untuk malam ini kita akan makan bersama, nanti di hari Sabtu malam kita akan pergi liburan sampai hari Minggu, atau mungkin sudah memplanningkan jauh-jauh hari untuk liburan berapa lama. Jadi dengan adanya kebersamaan ini, sebuah hubungan itu yang didasarkan beberapa hal yang telah disebutkan tadi itu adalah menjadi awal yang baik dan akan menjadi baik ke depannya jika memang fondasi ini diterapkan dengan sesuai. Lalu yang keempat adalah kita akan menciptakan komunikasi yang efektif, di mana
kita seperti tahu bahwa komunikasi adalah proses pertukaran makna guna untuk melahirkan sebuah pengertian bersama, di mana komunikasi ini bisa dikatakan terjadi bila ada kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam proses komunikasi. Nah, efektif ini sangat diperlukan, jadi tidak ada sebuah komunikasi yang pasif, kita harus menciptakan komunikasi yang mungkin kita mempunyai feedback di antaranya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan memelihara kebersamaan dan juga faktor-faktor sebelumnya seperti itu. Jadi komunikasi ini jelas akan melahirkan pertautan antara perasaan atau emosi yang kuat di antara mereka yang terlibat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah agama atau filsafat hidup. Ini yang mungkin secara langsung kita akan memahaminya dari kecil ya, dari dini. Jadi di mana kita meyakini sebuah agama, kita meyakini sebuah filsafat hidup yang sama dalam satu keluarga, itu akan semakin mempererat tali batin keluarga. Kita akan mempererat dalam satu keluarga dengan satu keyakinan yang sama, satu pandangan yang sama, satu falsafah hidup yang sama, dimana nantinya kita menjalani bersama. Ketika dalam satu keluarga ini memiliki agama yang sama, itu membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat dan lebih dalam. Jadi seperti contoh misal, ayo kita berpuasa bersama, nantinya kita akan sahur. Ketika sahur, dari sinilah tali batin ini semakin ada. Kita saling mengingatkan satu sama lain, kita sahur bersama, kita beribadah bersama. Mungkin begitupun pula dengan pada waktu berbuka, kita berdoa bersama, kita berbuka bersama dan melanjutkan dengan tarawih bersama misal pada contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bermain dan humor. Ini adalah hal kecil yang mungkin kita sering tahu, tapi ini juga termasuk hal yang mungkin bisa menjadi tips yang bisa diberikan. Jadi sebuah candaan, sebuah permainan kecil itu adalah hal sederhana, namun ini adalah hal penting untuk sebuah kebahagiaan, untuk sebuah keharmonisan dalam keluarga, untuk menjaga bagaimana keluarga yang saya miliki, keluarga yang kita miliki, atau mungkin kita memberikan informasi kepada siapapun itu untuk keluarga ini tetap bahagia. Jadi kita akan menjadi teman, kita akan menjadi pasangan, kita akan menjadi orang yang mungkin dibutuhkan oleh keluarga kita. Kita dibutuhkan sebagai anak, kita akan menjadi sahabat untuk dan sebagainya. Mungkin orang tua ya kebanyakan ya. Jadi orang tua ini tidak hanya menjadi orang tua untuk anaknya, tapi mungkin orang tua ini bisa menjadi sahabat yang mungkin nanti anaknya ini bisa bercerita banyak, yang mungkin anaknya ini akan bisa bermain bersama dengan orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya ini adalah sahabat dekatnya seperti itu, atau mungkin dia bisa memberikan humornya dengan orang tuanya sehingga mereka bisa bercanda bersama, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan bersama. Dan hal ini yang mungkin bisa membuat cair sebuah keluarga ya gitu. Nanti kondisinya mencair, mungkin keluarganya ini menjadi lebih hangat seperti itu. Lalu ada juga tentang berbagi tanggung jawab. Jadi dalam satu keluarga, apa sih yang biasanya menjadi sebuah masalah dalam keluarga? Yang menjadi masalah dalam keluarga ini biasanya adalah tidak ada kejelasan tentang tanggung jawab. Jadi biasanya jadi misal pada suami istri yang mungkin mereka menikah dengan cepat atau mungkin bagaimana, itu biasanya mereka tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya. Misal suami yang mungkin tidak mengerti tanggung jawabnya bagaimana, dia harus bekerja, dia harus memberikan nafkah pada istrinya, atau mungkin begitupun dengan sebaliknya, mungkin bagaimana dia mempunyai tugas seorang istri. Nah, tanggung jawab ini dan juga peran ini yang masing-masing harus mengetahuinya. Mereka juga harus mengerti, oh saya ketika akan menjalin sebuah hubungan, saya ketika membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga, saya harus tahu porsi saya seperti apa, tanggung jawab saya seperti apa. Nah, nantinya dari sini kita akan mengerti, oh porsi yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Misal pada nantinya ada sebuah tas, ada sebuah tugas yang mungkin harus dilakukan secara bersama, itu nantinya itu akan bisa dibahas secara bersama. Kita berbagi tugas. Seorang suami melakukan ini, seorang istri akan melakukan sebuah hal yang lain. Begitu juga dalam sebuah keluarga yang sudah memiliki anak. Seorang ayah akan melakukan tugasnya sebagai ayah, seorang ibu akan melakukan tugasnya sebagai ibu, dan juga
seorang anak akan melakukan itu dengan sebaik anak. Jadi tidak ada sebuah tanggung jawab yang mungkin akan timpang, atau mungkin tidak ada sebuah tanggung jawab yang mungkin tanggung jawab yang seharusnya ayah lakukan dilakukan oleh seorang anak. Nah, hal ini yang biasanya mungkin membuat sebuah keluarga tidak harmonis. Mungkin kesehatan mental dalam sebuah keluarga ini merasa bahwa semakin low, semakin rendah, dan akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran dalam keluarga. Ini adalah sebuah hal yang mungkin membuat mental dalam keluarga ini menjadi bermasalah seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan yang ketujuh mengenai berbagi tanggung jawab. Lalu ada tentang melayani untuk orang lain, bagaimana kita serve orang lain, bagaimana kita memberikan perhatian kita kepada orang lain. Hal yang simpel, kita melayani dan menolong orang lain. Jadi layaknya bagaimana orang tua menolong anak, bagaimana anak menolong orang tuanya, itu adalah feedback yang mungkin harus selalu dilakukan. Dan pengalaman seperti ini itu akan membuat masing-masing pihak merasa semakin bersyukur dalam sebuah keluarga, ini akan menghindarkan sebuah mental yang jelek pada keluarga, dan dimana kesehatan mental dalam keluarga ini akan terbangun. Kesehatan mental dalam keluarga ini akan menjadi baik kan nantinya. Lalu juga kita harus menjadi orang yang sabar, tahan dengan cobaan atau sebuah problem yang datang. Jadi tidak mungkin ada manusia di dunia ini yang mungkin tanpa masalah, keluarga yang mungkin fine saja, keluarga yang mungkin baik-baik saja tanpa ada sebuah masalah, entah itu besar ataupun kecil ya. Jadi dari sinilah peran keluarga itu untuk membuat kesehatan mental keluarga ini tetap baik. Kita harus tetap berpikiran positif, dimana misal ada seseorang dalam keluarga ini yang mungkin berpikiran negatif atau mungkin dia melakukan hal yang negatif, ini akan ada orang membuat dia menjadi positif lagi, memberikan impact positif, memberikan hal positif, sehingga dalam keluarga itu tidak sampai terjadi sebuah hal negatif, sehingga dalam keluarga itu mental yang seharusnya sudah baik tidak akan menjadi sebuah mental yang buruk. Lalu juga ada pembahasan tentang memiliki kepentingan dan kegemaran bersama. Ini hal yang mungkin ada kaitannya dengan kebersamaan pada pembahasan sebelumnya. Jadi di mana setiap anggota keluarga yang mungkin memiliki perbedaan itu pasti, tapi ada baiknya dalam sebuah keluarga adalah kita memiliki sebuah persamaan, entah banyak ataupun sedikit. Ini adalah hal yang mungkin kita bisa ciptakan sebenarnya. Jadi kita akan membuat sebuah kesukaan bersama, kesenangan bersama, entah itu dalam bentuk kegiatan, entah itu dalam bentuk hal lain misalnya, itu akan membuat sebuah keluarga ini memiliki kesehatan mental yang baik, dimana akhirnya mereka mempunyai pandangan yang sama, mereka mempunyai pemikiran yang sama. Dari sinilah sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang berbahagia, kesehatan mentalnya bagus, ini akan mulai terjalin. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi mental dalam keluarga, kesehatan mental dalam keluarga ini berpengaruh, kebahagiaan dalam keluarga ini berpengaruh signifikan terhadap sejahteranya sebuah keluarga. Jadi besar harapan dari hal yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit banyak impact untuk keluarga yang mereka ingin bahagia, mereka ingin terhindar dari sebuah mental yang buruk, sebuah keluarga dengan mental yang mungkin kurang seperti itu. Jadi semoga dengan mental yang sehat, jadi semua tujuan yang diinginkan dalam sebuah keluarga itu terwujud dengan baik, dan juga keluarga yang sehat secara mental ini sejahtera di dalamnya, dan juga terwujud dari keberfungsian keluarga yang efektif serta hubungan yang berkualitas menjadi suatu awal untuk membangun sebuah kesehatan mental dalam keluarga, dan juga mungkin bisa ada impact yang baik di masyarakat seperti itu. Jadi semoga dengan hal singkat yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat semuanya. Saya Nafi dari Universitas Muhammadiyah dari Prodi Psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.